Lewat studi yang tekun ini, Pedro akhirnya terpanggil menjadi seorang katekis guys, ketika umurnya baru 14 tahun. Wah, masih muda banget kan ya? Matapang kemudian menolak kedatangan Pedro dan Pastor Diego dengan cukup keras, bahkan ia sampai ingin membunuh mereka loh. Pedro pun akhirnya memutuskan untuk tetap bersama dan menolong Pastor Diego hingga akhirnya mereka berdua ditangkap. Selang beberapa menit, kaki mereka kemudian diikat dengan batu besar lalu mereka dilemparkan ke dalam laut dan tewas tenggelam. Ada sebuah kejadian ajaib dari Filipina berkaitan dengan doa dengan perantaraan Pedro Calungsod. Dan secara ajaib, jam 6 sorenya perempuan ini dapat membuka matanya dan siuman tanpa gejala sakit sama sekali guys. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 2 April. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Pedro Calungsod, martir dan pelindung orang muda. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal pada pertengahan abad ke-17 di kota Cebu, Filipina. Lahirlah seorang anak laki-laki tampan keturunan asli Filipina bernama Pedro Calungsod dalam keluarga Katolik yang taat. Sejak kecilnya, ia dididik di bawah arahan dari para misionaris Jesuit. Perlahan dari dalam dirinya timbul rasa ingin tahu yang besar mengenai seluk-beluk ajaran gereja, sehingga ia mulai mempelajari katekismus sekaligus belajar bahasa Spanyol dan Chamorro. Lewat studi yang tekun ini, Pedro akhirnya terpanggil menjadi seorang katekis guys, ketika umurnya baru 14 tahun. Wah, masih muda banget kan ya? Remaja kelahiran 21 Juli 1654 ini kemudian ikut dalam perjalanan misi para misionaris Jesuit asal Spanyol tahun 1668. Mereka melakukan perjalanan panjang ke suatu kepulauan di Samudra Pasifik bernama Islas de los Ladrones yang sekarang bernama Kepulauan Mariana yang penduduknya berbahasa Chamorro. Di sana mereka sukses menginjili para penduduk lokal sehingga banyak orang memberi diri untuk dibaptis. Namun, kesuksesan ini mengganggu seorang pria asal Tiongkok bernama Cho Cho, kriminal yang diasingkan dari Manila ke Guam. Cho Cho iri hati akan kesuksesan dan popularitas para misionaris sehingga ia secara diam-diam mengatur siasat untuk menjatuhkan mereka. Cho Cho lalu memberitakan kabar bohong kalau air baptis yang dipakai para misionaris itu ada racunnya. Wah, agak nggak masuk akal ya. Tapi ternyata banyak penduduk lokal yang percaya loh. Karena pada saat itu ya banyak bayi Chamorro yang baru beberapa waktu dibaptis lalu terserang suatu penyakit dan akhirnya meninggal. Penduduk yang terhasut fitnah keji ini kemudian murtad satu persatu dan dari sinilah para misionaris mulai dianiaya. Walau gak mendapat penganiayaan fisik, namun kehadiran para misionaris ini ditolak di beberapa tempat sehingga penginjilan ini menjadi semakin sulit. Tapi para misionaris nggak putus asa guys. Mereka tetap mewartakan Injil dengan usaha semaksimal mungkin. Puncak tantangan mereka terjadi pada tahun 1672. Saat itu tanggal 2 April, Pedro menemani seorang pastor bernama Pastor Diego Sanvitores SJ untuk menjalankan misi ke Pulau Guam. Sesampainya di sana, mereka disambut dingin oleh kepala desa Tumhom yang bernama Matapang. Matapang sebenarnya sudah dibaptis guys, tapi karena pengaruh Cho Cho yang begitu luas, ia ikut terpengaruh lalu menjadi skeptis hingga akhirnya meninggalkan imannya. Matapang kemudian menolak kedatangan Pedro dan Pastor Diego dengan cukup keras, bahkan ia sampai ingin membunuh mereka loh. Namun ia sadar kalau dirinya sendiri ini nggak bisa membunuh 2 orang sekaligus. Ya, dia masih cukup waras sih, bisa mikir 2 lawan 1 itu kemungkinan kalahnya besar. Sehingga ia pergi dari rumah dan mencari pertolongan orang non-Kristen bernama Hirau untuk menjalankan rencana jahatnya. Hirau awalnya nggak mau guys, karena tahu Pedro dan Pastor Diego itu banyak mengajarkan hal yang baik kepada penduduk lokal. Namun karena dihina pengecut oleh Matapang, Hirau menjadi marah dan ingin membuktikan kepada Matapang kalau dia ini nggak pengecut. Sehingga ia memutuskan untuk bergabung membunuh 2 orang itu. Nah, selagi Matapang jauh dari rumah, Pedro dan Pastor Diego memanfaatkan waktu yang sangat singkat tersebut untuk menginjili desa Tumhom yang ditinggalkan kepala desanya.
Salah satu yang dibaptis oleh pastor adalah bayi perempuan Matapang atas seizin dari istrinya sendiri yang adalah seorang Kristen. Ketika sampai di desa dan tahu bahwa anaknya dibaptis, Matapang menjadi sangat murka. Tanpa basa-basi lagi, Matapang langsung menyerang dua misionaris itu dengan melemparkan tombak kepada mereka. Pedro yang masih muda tentu dapat dengan lincah menghindari hujan tombak tersebut, guys. Namun di sisi lain, Pater Diego agak kesulitan mengelak. Pedro pun akhirnya memutuskan untuk tetap bersama dan menolong Pastor Diego hingga akhirnya mereka berdua ditangkap. Pedro yang masih muda dipukul pada bagian dadanya dengan tombak hingga jatuh ke tanah. Saat masa sekaratnya ini, pastor masih sempat memberikan sakramen tobat kepadanya agar Pedro dapat dengan layak menerima kemartirannya. Selang beberapa menit, kaki mereka kemudian diikat dengan batu besar lalu mereka dilemparkan ke dalam laut dan tewas tenggelam. Hari itu 2 April 1672 adalah hari yang sangat cepat, di mana dua orang misionaris yang baru datang di tanah misi kemudian tewas menjadi martir. Salah satunya ialah Pedro Calungsod yang waktu itu masih berusia 17 tahun. Pedro kemudian dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 2000. 3 tahun setelahnya, tanggal 26 Maret 2003 jam 2 siang, ada sebuah kejadian ajaib dari Filipina berkaitan dengan doa dengan perantaraan Pedro Calungsod. Ada seorang pengusaha perempuan berusia 50-an tahun yang terbaring koma. Dokter kemudian sadar bahwa perempuan ini pasti akan meninggal dunia karena saraf-sarafnya itu sudah mati. Buka mata aja pasti udah nggak bisa lah. Tapi ada seorang dokter lain yang merawatnya kemudian memohon doa dari Beato Pedro Calungsod untuk pasien ini. Dan secara ajaib, jam 6 sorenya perempuan ini dapat membuka matanya dan siuman tanpa gejala sakit sama sekali, guys. Mukjizat ini kemudian menjadi salah satu alasan kanonisasinya yang dikukuhkan oleh Paus Benediktus ke-16 tahun 2012. Kanonisasi ini membawa Santo Pedro Calungsod menjadi orang Filipina kedua yang menjadi santo setelah Santo Lorenzo Ruiz. Nah teman-teman, dari kisah hidupnya ini aku lumayan tertarik membahas tentang tindakan hirau. Kita ingatkan ya, kalau awalnya dia itu nggak mau membunuh Pedro dan Pastor Diego, tapi ujung-ujungnya ikut membunuh juga karena dia diejek pengecut oleh Matapang. Mungkin beberapa dari kita ada yang mikir ya, gue pribadi mah nggak mungkin kayak begitulah, nggak akan mempan diejek pengecut. Mungkin pada kita masing-masing kata pengecut itu bukan kata yang tepat untuk memancing emosi atau istilahnya menurunkan harga diri kita. Tapi bisa jadi ada kata lain yang bagi kita sendiri itu sangat menyakitkan harga diri kita. Sehingga emosi kita pun juga ikut meluap. Misalnya aja nih ya, ketika kita mencoba untuk hidup jujur di kantor atau di sekolah, kita diejek. Sok-sokan lu, cari muka kan lu sama bos. Ya, misalnya aja seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan dengan mudah kalah dengan perkataan-perkataan ini? Lalu akhirnya untuk membuktikan bahwa diri kita tuh nggak seperti itu, kita kemudian melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Guys, hirau melakukan itu karena pride atau harga dirinya ia tempatkan setinggi langit. Jadi ketika harga dirinya dilukai, dia menjadi sangat marah. Lalu apakah kita mau jadi seperti hirau? Apakah kita masih mau menempatkan harga diri kita di atas hukum-hukum Tuhan? Kalau ya, kita nggak akan ada bedanya dengan hirau loh yang ujung-ujungnya jadi bunuh orang. Yesus sendiri bersabda seperti ini, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah jadi teman-teman, mari kita masing-masing semakin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan sesama, agar kita menjadi pribadi yang selalu tenang dalam menghadapi berbagai penghinaan yang datang kepada kita. Santo Pedro Calungsod, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Pedro Calungsod. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Palemna!